Ya, kita mau tos kiri kanan kita, depan belakang kita memberikan tos ya. Kita berikan salam kasih. Oke. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo kita memberikan tos kiri kanan. Dalam Yesus. Salam kenal Ibu. Kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan untuk Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau teduhkan hati kita dan mau kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Sungguh firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hati kami telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, selamat malam Putra, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menibakan kami di ruangan ini. Kami mempersiapkan hati kami pada malam hari ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, dan juga telinga kami Tuhan agar sepenuhnya boleh Kau isi. Sehingga kami percaya pada saat kami keluar dari ruangan ini, iman kami boleh tumbuh. Iman kami boleh kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga pengharapan dalam pesiarahan di tahun ini boleh menjadi perjalanan hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh menyaksikan kemuliaan dan kemurahan-Mu bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kami yang duduk di ruangan ini untuk kami boleh membuka hati kami, membuka pikiran kami. Dan kami juga mau menyerahkan Romo Jaya ke dalam tangan kasih-Mu,
agar pada saat nanti firman ditaburkan bagi kami, firman ini boleh tumbuh subur di hati kami dan kami boleh bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah buat kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kepada Bruder. Selamat malam semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Bruder Konrad Sumirat dari Ordo Karmel. Untuk kegiatan pada malam hari ini, seminar akan dibawakan oleh Romo Karolus Sola Ordo Karmel. Dan saya akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menjadi moderator. Saya panggil Romo Karol untuk maju ke depan. Baik, mungkin sebelum dimulai kegiatan seminar, ada baiknya sedikit kata dari tim Carmelite Jakarta yang akan disampaikan oleh Romo Jaya. Baik, terima kasih Bruder. Selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita bersama berkumpul untuk satu tujuan, yaitu merenung dan sekaligus berdoa berkaitan dengan ziarah pengharapan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Paus kita. Nah, di awal bulan lalu, itu Romo Ginting, Pastor Paroki MBK, mengontak kami dari Carmelite Center Jakarta, tinggalnya di Wisma Karmel di situ. Kami ada 4 orang, saya, Bruder Konrad, kemudian ada Romo Karol, ada Romo Robi di belakang itu. Nah, karena kami mendapatkan mandat dari pastor paroki, ya kami menjalankan dengan apa yang kami bisa. Kemudian kami mencoba berkoordinasi, lalu muncullah ide kegiatan ini. Jadi ada renungan bersama, sekaligus ada doa-doa untuk mengisi kegiatan tahun pengharapan ini. Jadi kita semua sedang ada dalam proses itu. Jadi nanti selama 1 tahun ini 9 kali pertemuan akan kita jalani bersama dengan pola yang sama. Oleh karena itu, malam ini kita bersama-sama mengawali semuanya dengan pertemuan yang pertama ini. Dan untuk pertemuan yang pertama ini, tadi Bruder mengatakan katanya Romo Karol yang memberikan renungan, bukan, tapi saya. Jadi ada kekeliruan. Romo Karol nanti yang memimpin prosesi untuk perarakan lilin, kemudian masuk ke Porta Santa, dan adorasi. Itu yang bisa saya bagikan untuk informasi di awal ini. Dan sekarang kita mau melihat keseluruhan tema. Jadi dari Pastor Paroki memberikan kepada kami sebuah tema umum, yaitu mencoba merenungkan pengharapan dari sudut pandang Santa Teresa Benedikta dari Salib, atau yang dikenal sebagai siapa? Edith Stein. Nah, ini saya kira sesuatu yang baik juga, karena kita bisa melihat ternyata pengharapan itu bisa dilihat, bisa direnungkan, bisa direfleksikan dari berbagai macam sudut, termasuk dari seorang tokoh yang sangat besar di dalam Karmel, yaitu Santa Edith Stein ini. Ini nanti akan kita renungkan selama pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang malam ini, kita akan melihat bersama soal istilah jubileum dan tema pengharapan yang sudah dicanangkan oleh Paus kita, Fransiskus, supaya kita merenungkan tema pengharapan ini. Yang pertama kita lihat tahun jubileum. Mungkin next tentunya ya ini. Jubileum dari kata yubel. Lalu kalau kita lihat di kitab suci, itu adalah istilah Yovel dan Semitah.
Yubel ini berkaitan dengan domba jantan. Itu ada tanduk domba itu. Tanduk domba ini ditiup untuk menandai perayaan-perayaan besar. Termasuk untuk menandai dimulainya perayaan tahun Yubel. Atau juga ketika umat Israel merayakan peristiwa pesta pendamaian atau perayaan pendamaian. Mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengambil waktu-waktu khusus yang sudah ditentukan Tuhan untuk mengisi waktu-waktu itu dengan tindakan-tindakan tobat. Nah, untuk mengawal itu kemudian mereka mengumumkan, mencanangkan itu dengan meniup trompet ini. Nah, itu makanya kemudian dikenal peristiwa 1 tahun yang sudah dikuduskan, disucikan, dikhususkan itu dengan tanda ini. Ini Yubel. Kemudian Semita. Semita ini berkaitan dengan pelepasan. Kenapa berkaitan dengan pelepasan? Karena di situ, di dalam tahun Yubel itu juga ada ide ini. Pelepasan atau pembebasan. Terutama tentu pembebasan dari berbagai macam belenggu dosa. Dari berbagai macam hal yang menekan dalam kaitan dengan relasi dengan Allah. Tetapi selain itu juga ada dalam kaitan relasi sosial ekonomi. Itu nanti bisa dilihat sendiri dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat. Di sana dijelaskan bagaimana semuanya itu mesti dikerjakan. Nah, ini pengertian dari tahun Yubel atau istilah Yubel dan Semitah. Yubel dan Semitah. Berikutnya, di dalam kitab suci kita mengenal tahun Yubel ini ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Jadi dia memerintahkan kepada Musa dan juga umat Israel pada waktu itu untuk mengambil waktu khusus selama 1 tahun ini untuk dikuduskan bagi Tuhan. Disucikan. Nah, saat itu apa yang mesti dikerjakan nanti kita akan lihat. Nah, tahun ini pada awalnya disebutkan di situ setiap tahun ke-7 dari siklus 7 tahunan. Lalu nanti tahun ke-50 ada yang disebut sebagai tahun Yubel ini. Jadi ada siklus semacam itu. Tahun ke-7, tahun Sabat, diliburkan selama 1 tahun, kemudian tahun Yubel, itu dirayakan sebagai tahun pembebasan, juga diliburkan. Nah, ini menariknya di sini. Rupanya ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kenapa kok dalam ritme tahunan itu ada waktu-waktu yang dikhususkan untuk disucikan. Dan saya kira ini adalah ide yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk pengudusan, untuk pelepasan, untuk sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Nah, kemudian kita bisa melihat di dalam slide berikutnya, tahun Yubel ini dikhususkan dan dikuduskan dengan kata-kata semacam ini. Nanti bisa dilihat sendiri di Imamat bab 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yubel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Ini sangat jelas rupanya ada ide semacam ini. Tuhan mengkhususkan 1 tahun. Tahun yang dikuduskan, tahun yang disucikan. Dan tahun yang disucikan, dikuduskan ini memiliki makna yang besar bagi bangsa Israel karena di situ mereka diajak untuk kembali merenungkan relasi mereka dengan Tuhan maupun relasi mereka dengan sesama. Dan kalau kita lihat dalam kitab Imamat 25 ini, di situ ada banyak sekali apa yang mesti dikerjakan. Sebagian besar yang mesti dikerjakan adalah bagaimana orang-orang ini membebaskan misalnya tanah yang mereka miliki supaya tidak dikerjakan selama 1 tahun itu. Tanah yang tidak dikerjakan ini pasti akan memunculkan tanamannya begitu saja, tumbuh semuanya. Nah, yang tumbuh itu nanti tidak diambil oleh sang pemilik, tetapi dibebaskan untuk orang lain yang mau mengambil hasil panen. Ini salah satu yang mesti dikerjakan, masih ada banyak lagi. Nah, ide ini kalau kita lihat, tentunya ada sesuatu yang menarik di situ.
rupanya Tuhan melihat supaya bangsa Israel ini tidak timpang dalam ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sudah ada pemikiran semacam itu untuk mengatur supaya semuanya ini sejahtera. Jadi kepemilikan itu tidak hanya dimiliki selama-lamanya oleh beberapa orang. Tetapi ada waktu-waktu khusus mereka mendapatkan kesempatan. Yang miskin, yang tidak punya tanah untuk bisa mengambil hasil tanah itu. Ini upaya untuk memeratakan kesejahteraan. Lalu mereka yang menjadi budak. Saat-saat seperti ini adalah saat yang hebat bagi mereka menjadi sebuah berkat karena mereka bisa dibebaskan. Ada banyak hal di situ. Dan ini menunjukkan adanya tindakan belas kasih. Adanya kemurahan hati yang menjadi cermin dari kemurahan hati Tuhan sendiri. Dan saya kira kalau kita merenungkan hal ini, pasti kita juga akan menemukan bahwa di dalam situasi keseharian kita juga memiliki pengalaman-pengalaman yang kurang lebih menunjukkan kepada kita betapa sulitnya kita ketika kita terhimpit dengan berbagai macam persoalan yang kita miliki. Entah itu secara ekonomi, entah itu secara sosial, entah itu karena kelemahan-kelemahan kita sendiri. Nah, ketika kita mengalami itu, pasti kita merasa nggak nyaman. Kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa berkembang. Dan kalau situasi ini terus-menerus seperti itu, lama-lama kita yang berada dalam situasi itu pasti semakin kerdil. Nggak bisa bertumbuh dengan baik, juga mungkin secara ekonomi juga nggak bisa berkembang. Karena ketika kita mau berkembang, kita terbentur dengan berbagai macam halangan. Oleh karena itulah, dengan adanya tahun semacam ini, banyak orang mendapatkan rahmat. Mereka yang dulunya bingung untuk berkembang, sekarang bisa dalam 1 tahun ini mengupayakan apa yang bisa dikerjakan untuk menikmati hasil-hasil yang sah mereka dapatkan dari tanah-tanah yang dimiliki oleh orang lain. 1 tahun ini menjadi 1 tahun yang menjadi berkat bagi mereka. Lalu juga Tuhan berfirman kepada orang-orang Israel itu, kalau semacam itu, setiap kali kami harus melepaskan panen begitu saja, lalu bagaimana kami dalam 1 tahun itu? Apakah kami juga tidak akan menderita seperti yang lain, karena kami tidak memiliki hasil seperti yang sebelumnya kami dapatkan dari kerja keras kami. Lalu Tuhan memberikan berkat juga ternyata kepada mereka. Enggak usah khawatir. Dalam siklus 7 tahunan tadi, pada tahun ke-6, kalian akan mendapatkan berkat yang melimpah-limpah. Yang cukup bagi kalian untuk sekian tahun berikutnya. Jadi rupanya Tuhan sudah menjanjikan itu. Nah, ini tentunya juga menjadi sebuah pesan yang perlu untuk kita renungkan. Betapa luar biasa Tuhan ini mengatur supaya kita memiliki kemurahan hati, terbuka terhadap orang lain, dan sekaligus juga betapa luar biasa Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa semuanya ini ada dalam pemeliharaanku. Tuhan mau menunjukkan itu. Jadi nggak ada lagi orang yang menderita, nggak ada lagi orang yang terkungkung, karena semua sudah diatur dengan sangat baik. Lalu kenapa ada ide untuk melepaskan hasil panen supaya dimiliki oleh orang lain? Karena idenya adalah, Tuhan berfirman kepada mereka, tanah itu adalah milikku, kalian adalah umatku. Jadi sebetulnya yang memiliki tanah, yang memiliki bumi adalah siapa? Tuhan sendiri. Lalu kepemilikan tanah oleh manusia ini apa maksudnya? Ini adalah bagian dari upaya manusia untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan Tuhan. Untuk membawa kesejahteraan bagi orang lain. Jadi mereka diizinkan untuk memiliki tanah dengan partisipasi ini. Nah, kalau kita memegang ide ini, saya kira mungkin masyarakat kita nggak akan pernah ada yang kelaparan. Nggak akan pernah ada yang miskin. Karena ada kesempatan untuk bisa menikmati hasil-hasil tanah yang ada ini. Tetapi kenyataannya sampai sekarang kita bisa melihat tidak semacam itu yang terjadi. Saudari dan saudara yang terkasih, ini semua merupakan tuntunan dari Tuhan untuk mengarahkan kita supaya kita
memiliki perhatian terhadap orang lain, tidak menjadi pribadi yang egois. Tidak menjadi pribadi yang hanya memikirkan diri sendiri. Makanya tidak heran dalam aturan Jubileum ini ditegaskan oleh Paus ini. Juga sudah ditegaskan oleh Bapak Uskup kita. Salah satunya adalah tindakan belas kasih yang ditujukan dengan apa? Derma kepada orang lain. Jadi selama tahun peziarah ini kita diajak untuk melakukan itu. Tidak hanya berdoa, tidak hanya mengunjungi paroki-paroki atau gereja-gereja yang sudah ditetapkan memiliki Porta Sancta itu, tetapi juga sekaligus kita diajak untuk bermurah hati, memberikan derma kepada yang lain. Mari kita lihat berikutnya. Di dalam tahun Yobel ini, kita juga diajak untuk merenungkan soal pengampunan dan penebusan dosa. Nah, di situ kita diajak untuk sungguh-sungguh merasakan bagaimana sebetulnya Tuhan mendidik kita untuk menikmati pengampunan, untuk menikmati penebusan yang dianugerahkan kepada kita. Makanya dalam upacara untuk memulai tahun Yobel ini sudah ditetapkan di situ pada hari-hari tertentu untuk memulai tahun ini, yaitu pada hari raya pendamaian. Di situ umat Israel diajak untuk merenungkan bagaimana Tuhan mendidik mereka, mengampuni mereka, memberikan kepada mereka pembebasan. Kenapa pada saat itu dimulai upacara ini? Untuk memulai seluruh rangkaian tahun Yobel itu. Karena disitulah hal yang paling utama yang harus direfleksikan. Bahwa Tuhan mencintai, Tuhan menguduskan, Tuhan mengampuni, Tuhan memberikan kepada kita pendamaian. Nah sekarang tinggal kita masing-masing mau bagaimana? Apakah kita masih tetap mau bertahan dengan diri kita sendiri, tanpa mau bergerak menuju kepada Tuhan, atau kita mau membuka hati, mendekat kepada Tuhan, lalu menikmati pengampunan, menikmati pendamaian. Dan ketika kita merasakan itu, lalu kita diajak untuk saling mengampuni, saling berdamai. Dan inilah yang indah dari tahun Yobel ini. Kita diajak untuk merenungkan semuanya itu. Tuhan akan memberikan berlimpah rahmat bagi mereka yang sungguh-sungguh mau memberikan pengampunan dan berdamai dengan sesamanya. Karena apa? Dia sendiri adalah kasih yang mau mengampuni dan mau menarik semua orang menuju kepadanya. Dan betapa luar biasa bahwa gereja masih mau meneruskan warisan kitab suci ini. Kita masih diajak untuk merayakan 1 tahun ini sebagai tahun yang penuh rahmat, tahun yang dikhususkan, tahun yang dikuduskan dan disucikan. Karena dengan demikian kita bisa menikmati ini, kita bisa merenungkan ini. Bagaimana sih Tuhan mengampuni saya? Bagaimana Tuhan membawa pendamaian dalam hidup saya? Dan bagaimana saya juga turut berpartisipasi dalam gerak pengudusan itu untuk orang lain di sekitar kita. Saya kira sangat-sangat luar biasa. Dan beberapa waktu lalu, ketika saya sendiri juga berusaha untuk merenungkan, berziarah juga ke gereja-gereja, lalu ada sesuatu yang menarik bagi saya yang muncul dalam peziarahan saya itu. Saya melihat dari keuskupan-keuskupan mana saja yang ditetapkan sebagai tempat-tempat yang mesti dikunjungi selama tahun Jubileum ini. Kalau dalam Keuskupan Agung Jakarta, berapa tempat? 9 tempat yang harus dikerjakan. Tapi 9 tempat itu kan pilihan kita. Lalu yang disediakan untuk kita ada berapa banyak? 68, semua paroki. Sementara di tempat lain nggak demikian. Misalnya di Malang, itu hanya ada 4 yang dikhususkan. 2 Gua Maria, 2 gereja. Tempat lain lagi beda lagi. Di Bandung mungkin hampir semua. Lalu juga perkembangan yang ada selama ini di dalam tempat kita masing-masing, paling enggak di gereja Indonesia ini. Ada begitu banyak taman-taman doa yang dibangun dan dikunjungi. Kira-kira kalau melihat fenomena ini, kita membaca ini sebagai fenomena apa? Apa kira-kira?
Apakah ada sesuatu di situ? Ini saya kira adalah sebuah bentuk pengudusan. Kalau tahun Yubel ini pengudusan dalam waktu 1 tahun, tempat-tempat ini juga merupakan pengudusan wilayah atau tempat. Dan kalau kita semua ini yang berziarah ke tempat-tempat itu, berdoa di satu tempat, berdoa di tempat ini, berdoa di tempat lain, berapa banyak tempat yang akhirnya menjadi titik-titik kita untuk berdoa. Berapa banyak akhirnya tempat-tempat yang ikut menikmati karunia yang muncul, hadir dari doa-doa kita itu. Ini adalah pengudusan tempat. Dan saya kira apa yang menjadi kebijakan dari gereja kita sangat luar biasa. Tidak hanya menguduskan waktu, tetapi juga menguduskan apa? Tempat. Di mana kita berada untuk berziarah berdoa, di situ kita juga turut menjadi saluran rahmat untuk menguduskan tempat itu. Dan kalau semuanya bergerak, bisa dibayangkan betapa luar biasa. Tempat-tempat itu menjadi tempat pengudusan. Berikutnya, nah ini adalah janji rahmat bagi mereka yang taat. Jadi ada banyak sekali itu rahmat yang disebutkan. Ini hanya sebagian yang saya kutipkan di situ. Jadi semuanya akan mendapatkan berkat. Baik itu di kota maupun di ladang, baik itu buah kandungan maupun hasil bumi, anak-anak, ternak dan semuanya. Jadi pendek kata Tuhan tidak akan pernah meninggalkan manusia. Kalau orang taat kepada Tuhan maka ini loh ada kelimpahan rahmat yang luar biasa. Lalu berikutnya, dan kemudian dalam kitab Yesaya, tahun rahmat Tuhan yang demikian itu akhirnya ditegaskan. Akan hadir seorang pribadi yang membawa pelepasan, yang membawa pendamaian. Dan ini kemudian yang dihayati oleh gereja sebagai Sang Mesias. Ini nanti yang kita temukan di dalam Yesus Kristus. Ketika dia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Dan seterusnya. Nah ini bisa dibaca dalam slide berikutnya. Pemenuhan itu ada pada Kristus. Nah ini, penggenapannya ada dalam Kristus. Dia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yesus menjadi kunci di situ. Jadi kalau dalam perjanjian lama tadi, ada pemahaman tahun Yubel yang membawa rahmat pembebasan, sekarang dalam perjanjian baru, ada penggenapan pembebasan itu oleh Yesus Kristus. Kemudian bagaimana dengan gereja? Mari kita lihat berikutnya. Nah gereja sendiri kemudian menghayati tahun Yubel ini dengan caranya sendiri. Jadi idenya masih tetap sama. Kemudian ditetapkan sebagai tahun Yubel juga. Ini dimulai pertama kali oleh Paus Bonifatius yang ke-8 pada tahun 1300. Jadi pada waktu itu dunia Eropa dilanda musibah, ada banyak penyakit di sana. Lalu banyak orang beriman yang kepingin mengubah hidup mereka. Mungkin melihat pengalaman buruk akibat wabah itu adalah pengalaman yang tidak menarik bagi mereka. Yang mungkin membuat mereka menjadi sadar, oh ternyata saya mesti berubah, saya mesti bertobat. Lalu sebagian dari mereka kepingin berubah, kepingin bertobat, bahkan dengan upaya tobat mereka itu mereka menetapkan diri mereka untuk berjalan dari tempat mereka menuju ke Vatikan, ke Roma. Di sana apa yang mereka kerjakan? Mereka mau berdoa di depan makam Santo Petrus, kemudian di situ mereka juga kepingin mendapatkan berkat Paus. Dan rupanya Paus Bonifatius ini melihat ada kumpulan banyak orang yang bergerak menuju ke sana ini merupakan orang-orang yang kuat imannya. Lalu tergerak iman itu, akhirnya beliau menetapkan ini, tahun pengampunan atas segala dosa. Dari situlah kemudian mulai dalam gereja dihidupi kembali tahun Yubel ini. Nah berikutnya, kemudian kita bisa melihat ada tahun jubileum biasa dan luar biasa. Yang luar biasa tahun 2016 lalu yang biasa itu yang dikerjakan sesuai dengan ritme dalam gereja itu, 25 tahunan. Jadi terus terjadi semacam itu atau 50 tahunan, seperti dalam kitab suci. Lalu yang luar biasa biasanya ditetapkan di luar waktu-waktu itu. Berikutnya, nah ini, bagi gereja kita,
tahun jubileum ini memiliki makna tahun suci, tahun yang dikuduskan. Lalu juga dimulai dengan berbagai macam hal ini, yaitu mendorong kekudusan, memperkuat iman, mendorong karya amal, memperkuat persekutuan persaudaraan dalam gereja dan di masyarakat. Lalu juga memanggil orang-orang Kristen itu lebih tulus di dalam keharmonisan. Itu isi dari tahun jubileum kita. Ini waktunya sudah habis ya. Berikutnya, belum. Kita lihat tema pengharapan. Ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita lihat. Berikutnya. Ini untuk menandai tahun jubileum ini, Paus memberikan kepada kita tema yang juga sangat menarik, yaitu harapan itu tidak mengecewakan, spes non confundit. Kenapa ini ditekankan? Saya kira ada maksud pasti. Karena kalau saya lihat, beliau ini sudah berkatekese tentang pengharapan ini cukup lama. Mulai tahun 2013 bahkan, beliau sudah mendengungkan ini, tema-tema pengharapan. Dan beliau memperlihatkan kepada kita ada sesuatu yang mungkin terjadi di antara kita, terutama di kalangan orang-orang Katolik. Yang disoroti di dalam tulisan ini adalah adanya begitu banyak peperangan yang muncul. Dan seolah-olah peperangan itu sulit untuk dikendalikan. Untuk dihentikan, tidak banyak orang yang mampu. Bahkan beliau juga sudah terus-menerus mendorong supaya kalian jangan berperang. Ingat ini loh, korban-korban peperangan ini. Tetapi kenyataannya tetap saja berlangsung seperti itu. Dan dari peristiwa ini beliau melihat, jangan-jangan orang-orang yang memperjuangkan kedamaian ini pada akhirnya akan putus asa. Karena seolah-olah apa yang sudah diperjuangkan ini kok mentok. Sudah berusaha ke sana kemari untuk melobi pimpinan-pimpinan itu supaya tidak saling berperang, ternyata nggak bisa juga. Sudah menjadi pelaku-pelaku pendamaian, tetapi ternyata perang tetap berlangsung. Nah, kalau kondisi ini terus seperti itu, ini bisa mengancam semangat. Orang menjadi putus asa, lalu tidak mau lagi berjuang. Demikian juga soal keadilan, kesejahteraan. Banyak orang yang berusaha memperjuangkan itu, tetapi kesejahteraan sosial, keadilan sosial masih saja tetap ada di dalam masyarakat kita. Dan orang-orang pun juga sulit untuk disadarkan supaya berperilaku adil, menjaga kesejahteraan, menjaga keharmonisan. Lalu efeknya apa? Bisa jadi orang-orang yang berjuang ini pada akhirnya putus asa. Nah, oleh karena itulah Paus Fransiskus menekankan kita nggak perlu putus asa, tetap berjuang. Karena pada akhirnya kita pasti akan tahu Tuhan pasti akan menang atas semuanya itu. Pengharapan kita akan semuanya itu pasti tidak mengecewakan. Karena Tuhan bekerja bersama dengan kita dan Tuhan ada di dalam perjuangan kita itu. Berikutnya. Di sini Paus Fransiskus juga memberikan kepada kita sebuah pembedaan itu, antara optimisme duniawi dan harapan. Harapan tidak ada hubungannya dengan optimisme manusiawi semata. Karena biasanya optimisme itu hanya ditumpukan pada kemampuan manusiawi. Tapi harapan nilainya lebih tinggi. Karena didasarkan kepada yang ilahi. Dan itu sudah dinyatakan dalam kitab suci. Kristus sendiri sudah menunjukkan itu semua. Bahkan kematian pun tidak mengalahkan dia. Dia seolah-olah mati, tapi ternyata tidak demikian. Hari ketiga dia bangkit. Dan ini yang menjadi dasar dari pengharapan kita. Kristus yang sudah demikian itu adalah dia yang menjadi pokok pengharapan kita. Maka Paus menyebutkan bahwa pengharapan kita pasti tidak akan mengecewakan karena ada kuasa ilahi itu di balik pengharapan kita. Nah, berikutnya. Harapan inilah yang akhirnya akan menjadi penopang seluruh perjalanan kita. Maka kita diajak untuk terus-menerus mendengungkan itu. Maka himne dari kegiatan kita selama satu tahun ini adalah himne pengharapan. Kita diajak mengubarkan itu. Dan kalau kita renungkan, ya ini sangat perlu untuk kita di zaman ini. Karena banyak hal mungkin yang terjadi, banyak gejolak dalam masyarakat
yang membuat kita menjadi lemah harapan. Ini menyemangati kita, ini akhirnya bisa membuat kita menjadi semakin semangat lagi bahwa ternyata Allah tidak meninggalkan kita. Lalu berikutnya, nah nanti selama pertemuan kita berikutnya kita akan merenungkan keteladanan Santa Teresa Benedikta dari Salib atau di Stein ini berkaitan dengan pengharapan. Beliau juga seorang yang sangat luar biasa di dalam berpengharapan. Seorang perempuan yang sangat-sangat cerdas. Beliau seorang filsuf dan selalu berusaha mengeksplorasi hidupnya, mengenali apa yang ada dan yang terjadi di dalam hidupnya. Dan ini tidak menghentikan dia pada satu momen-momen tertentu. Karena dia menghadapi banyak sekali permasalahan. Sebagai seorang perempuan misalnya, masih dinomorduakan. Walaupun dia studinya juga nggak kalah canggih dengan yang lain. Dan dari situlah kemudian nanti dia berusaha untuk mengangkat derajat perempuan ini. Nah upayanya mengangkat, ini adalah upaya untuk menumbuhkan pengharapan bahwa ini loh kita sebagai perempuan itu, kita nggak lagi dinomorduakan, kita juga punya kemampuan, kita juga perlu untuk terus berjuang. Bahkan dalam soal iman, beliau juga sangat kuat untuk berefleksi tentang hidup dan imannya. Lalu menemukan ada sesuatu yang menarik ketika temannya menghadapi musibah. Lalu dia menemukan, oh, ini kok luar biasa orang ini. Lalu dilihat ternyata dia Katolik. Lalu ditanya, kenapa kok begitu kuat di dalam penderitaan? Lalu beliaunya mengatakan, ini semua karena ini, salib. Kalau tanpa salib ini, saya tidak akan kuat menanggung semuanya ini. Nah dari situlah kemudian beliau melihat lebih dalam lagi, ternyata ada nilai yang luar biasa di balik salib orang Kristiani itu. Nah begitu mendalami semua yang dia lihat itu, akhirnya dia menemukan ini memang patut menjadi pegangan. Dia akhirnya sungguh-sungguh berusaha untuk mengeksplorasi imannya di dalam kekatolikan. Lalu menjadi seorang Katolik dan berkembang di situ. Bahkan menjadi biarawati. Ada banyak keteladanan yang nanti akan kita lihat dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang berikutnya terakhir, lanjut. Nah ini yang akan kita kerjakan. Jadi setelah kita merenungkan hal-hal yang mungkin perlu untuk kita dalami, perlu untuk kita jadikan sebagai sarana mengisi tahun pengharapan ini, kita juga diajak untuk merenungkan itu di dalam ritual prosesi, perarakan lilin, dan adorasi sakramen Maha Kudus. Jadi kegiatan kita setiap kali ya seperti ini. Ada renungan bersama, lalu ada prosesi, dari sini ke gereja, memasuki Porta Santa, lalu kita beradorasi di sana. Nah, ini semua sudah disetting untuk merenungkan peziarah hidup kita. Jadi nanti kalau Bapak Ibu prosesi lilin, silakan direnungkan. Bahwa ini adalah bagian dari perjalanan peziarahan kita. Lalu lilin itu melambangkan apa? Yesus sebagai cahaya dunia. Christus es lux mundi, sudah ada di situ ya. Dan sekaligus juga mengatakan bahwa kita adalah cahaya dunia. Vos estis lux mundi. Jadi Kristus sebagai cahaya menerangi perjalanan kita. Lalu kita ini adalah murid-murid Kristus yang menjadi saluran cahaya itu. Sehingga kita yang sudah dikuatkan pengharapannya dalam Kristus diharapkan juga menjadi pribadi-pribadi yang mampu menyalakan terang pengharapan kita di tengah masyarakat. Supaya apa? Orang lain di sekitar kita pun juga turut memiliki pengharapan yang sama. Tidak berputus asa, tetapi tetap bersemangat untuk berjuang. Ini nanti kita lakukan di dalam perarakan lilin itu. Menjadi lambang dari peziarahan kita. Mengingatkan kita akan Kristus yang selalu menerangi kita dan mengingatkan bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk menebarkan cahaya-cahaya di sekitar kita. Lalu berikutnya nanti sampai di Porta Sancta. Di sana nanti kita akan merenungkan Porta Sancta ini sebagai simbol dari apa? Yesus sebagai pintu. Karena dia menjadi pintu itulah, dia akan membuka sesuatu untuk kita, yaitu keselamatan.
Jadi dalam Injil Yohanes sudah ditetapkan itu. Yesus mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan menemukan keselamatan. Lalu berikutnya nanti setelah kita memasuki Porta Sancta, kita akan mensyukuri itu. Bersyukur bahwa kita ada dalam keselamatan Kristus. Lalu kita melakukan adorasi. Di situ kita akan menimba berkat dan rahmat Tuhan. Baik, saudari dan saudara, seperti itu yang akan kita kerjakan. Mungkin ada yang mau bertanya, Bruder? Baik, terima kasih Romo Jaya pemaparannya, renungannya untuk kita semua membuka kegiatan selama 1 tahun dalam tahun jubileum ini untuk paroki kita. Baik, diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau sedikit mendalami lagi apa yang sudah disampaikan oleh Romo Jaya. Kita akan membuka sesi pertanyaan, tetapi setiap satu pertanyaan langsung dijawab saja, karena kita juga mengingat keterbatasan waktu supaya nanti pertanyaan-pertanyaan bisa langsung terjawab. Mudah-mudahan bisa 2 atau 3 pertanyaan yang bisa dijawab di sesi ini. Jadi silakan ada yang mau bertanya, 1 pertanyaan langsung dijawab. Pertanyaan singkat dan padat supaya langsung bisa dijawab. Ada yang mendalami mau bertanya lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Romo Jaya? Ada, Bro. Ya, silakan. Bruder Romo mau bertanya. Saya mendengar dari teman kalau ziarah itu harus minimal berapa dekanat yang harus kita berziarah. Begitu. Hanya itu saja. Itu kan ada 9 dekanat. Nah, kita berziarahnya itu ada keharusan berapa dekanat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi aturan untuk KAJ 1 dekenat 1 gereja. Jadi 9 dekenat itu nanti masing-masing 1, lalu semuanya menjadi total 9 gereja. Itu aturannya, jadi bisa dibaca sendiri nanti aturannya ada seperti itu. Itu aja. Ya, baik, jelas ya Ibu. Jadi 9 gereja untuk KAJ itu masing-masing 1 gereja yang dikunjungi untuk 1 peziaran, rangkaian peziaran itu jadi 9 gereja. Baik, pertanyaan kedua, kita akan melakukan pertemuan ini sampai jam 7, setelah itu nanti kita akan melakukan prosesi. Jam 8. Oh, jam 8, sorry, jam 8. Oke. Ada 1 lagi pertanyaan langsung. Ini bawa. Tapi nggak jadi. Saya mau bertanya, bagaimana teladan Santa Edith Stein dapat memotivasi kita untuk menghadapi tantangan hidup supaya spes non confidit seperti yang tadi Romo jelaskan? Ya, itu nanti akan kita renungkan dalam pertemuan berikutnya. Jadi seperti yang sudah di-share di awal tadi, itu nanti pertemuan bulan depan kita melihat keseluruhan dari perjuangan hidup Edith Stein. Lalu berikutnya nanti kita akan melihat tema yang lain dari Edith Stein. Lalu berikutnya gitu seterusnya sampai pertemuan yang ke-9. Jadi untuk bisa tahu semuanya itu silakan mengikuti sampai selesai ya. Jadi jangan di-skip. Baik, itu kira-kira ya Bu, nanti harus bersabar, saya gini, untuk pertanyaan khusus di malam hari ini sesuai dengan apa yang barusan disampaikan oleh Romo Jaya. Jadi pendalaman apa yang disampaikan untuk mengawali kegiatan persiaran kita, apa yang disampaikan oleh Romo Jaya tadi bahwa dalam persiaran kita inilah nanti kita pendalaman itu. Jadi untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang lain di kemudian nanti. Silakan ini Bapak di depan ada Pak. Saya ada 1 yang di belakang dulu. Oke, ya, ya, 1 pertanyaan. Boleh berdiri. Romo, saya mau tanya ya. Biasanya kan kalau peraturan di gereja Katolik seluruh dunia sama. Kenapa kali ini kalau Porta Sancta itu nggak sama? Misalnya di Jakarta Porta Santanya banyak, di kota lain kok cuma sedikit begitu. Ya, itu sudah diserahkan kepada masing-masing keuskupan untuk mengatur. Jadi akhirnya masing-masing keuskupan juga punya kebijakan sendiri-sendiri. Itu tentu memperhatikan situasi keuskupan masing-masing.
Jadi sudah ada demikian itu aturannya. Jadi kita nggak perlu bingung dengan itu, karena memang sudah dimandatkan kepada uskup-uskup setempat untuk menetapkan bagaimana dengan porta sanctanya itu, ada di mana saja, dan umat mengunjungi tempat-tempat apa saja. Itu. Baik, terima kasih Romo. Baik, masih ada waktu, silakan. Bapak depan ya. Romo, saya mau tanya ya, ada dari grup kami CAP menyarankan untuk ziarah itu baiknya setiap bulan satu porta. Kenapa? Katanya Bapak Paus itu mengeluarkan doa tiap bulan itu beda-beda, benarkah? Ya, untuk intensi Paus itu 1 bulan 1 intensi. Itu ya, dipegang itu dulu, kemudian soal berziarah gerejanya terserah. Itu mungkin dalam 1 bulan mau mengunjungi 2-3 gereja silahkan. 1 bulan itu mau mengunjungi 1 saja juga silahkan. Yang penting nanti selesai dalam 1 tahun itu 9 gereja dari 9 dekenat. Itu kalau untuk aturan KAJ. Untuk keuskupan lain berbeda lagi. Itu ya. Terima kasih Romo, jawabannya. 1-2 pertanyaan lagi, 1 lagi. Oke, silakan Ibu. Selamat malam Romo, terima kasih penjelasan spiritualitas Yubeliumnya. Saya mau tanya, kalau di kitab suci tahun Yobel itu kan 50 tahunan. Terus bagaimana sejarahnya sampai gereja menetapkan per 25 tahunan. Lalu saya juga tahu beberapa, maksudnya ini kan karena keadaan dunia yang semakin memprihatinkan, Bapak Paus kita pernah memberikan tahun Yubelium juga, padahal belum 25 tahun. Demikian, terima kasih. Ya, semula memang di dalam kitab suci periodenya 50 tahunan. Kemudian dalam gereja pada akhirnya ada penyesuaian supaya bisa menjadi lebih sering, dan karena lebih sering ini diharapkan tentu bisa menjadi saat-saat yang semakin memungkinkan bagi kita untuk pengudusan waktu selama 1 tahun itu. Jadi periodenya menjadi 25 tahunan. Nah kemudian selain itu masih dimungkinkan adanya tahun-tahun jubilium luar biasa. Jadi kalau memang dirasa ada sesuatu yang perlu, selama 1 tahun itu kita diajak untuk prihatin, untuk menguduskan diri, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan secara lebih dalam lagi, dalam tahun jubilium itu. Jadi dalam gereja memang ada ketetapan semacam itu. Jadi kita bisa menimba banyak rahmat dari waktu-waktu yang ditetapkan itu. Jadi boleh dikatakan kita ini diajak untuk retret agung selama 1 tahun. Jadi periodisasinya semacam itu, isinya masing-masing pasti berbeda penekanannya. Tapi yang jelas, secara umum kita diajak untuk menguduskan diri kita, menguduskan gereja kita, dan menguduskan waktu selama 1 tahun itu. Itu ya. Baik, mengenai soal juga ada pemadatan atau tahun jubilium dari 50 menjadi 25, itu juga akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada kita mengingat usia. Jadi usia kalau 50 tahun itu kan mungkin tidak terjangkau oleh yang lain misalnya seperti itu. Itu menurut yang saya dengar, yang saya terima, itu salah satu juga itu pertimbangannya. Jadi itu ditetapkan oleh kepausan atau tingkat pausan seperti itu. Atau uskup juga akan menyampaikan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir sebelum kita melakukan proses. Silakan Ibu. Selamat malam Romo dan Bruder. Tadi sangat menarik sekali ulasannya. Lalu boleh nggak kalau saya minta ininya tadi karena nggak sempat ke foto semua. Maksud saya tuh untuk orang-orang di lingkungan saya yang benar-benar usianya sudah nggak memungkinkan untuk datang ke gereja. Baik karena mereka udah 80 tahun lebih ataupun sakit. Ya nanti silakan bisa diminta ke panitia. Ya. Terima kasih banyak Romo.
Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya dalam permenungan pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya kita akan melakukan prosesi. Silakan panitia untuk mengatur jalan prosesi. Ya, terima kasih Bro, terima kasih Romoja juga. Bapak Ibu, setelah ini kita akan masuk dalam prosesi lilin tadi yang sudah diutarakan oleh Romo Jaya. Namun sebelum masuk ke sana, kami ingin mengingatkan kembali, kita akan bertemu 1 bulan lagi. Jadi seperti yang ada di layar sekarang, kita akan bertemu di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 dengan tema pengharapan dan pencarian kebenaran. Yaitu riwayat dari pencarian Edith Stein akan kebenaran. Akan spesial kenapa? Karena di bulan depan kita sudah masuk dalam masa Prapaskah. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk supaya acara pada malam hari prosesi lilin boleh berjalan dengan hikmat, ada beberapa himbauan. Jadi nanti yang pertama kita akan keluar adalah barisan yang paling depan dulu. Ya, yang paling depan seperti menerima komuni, tetapi nanti ibu yang 2 di paling depan nanti akan berjalan ke belakang. Lalu diikuti oleh barisan di belakangnya berikut seterusnya sampai yang paling belakang. Lalu nanti ketika Bapak Ibu berada di ruang di depan sana, silakan mengambil lilin satu-satu. Ya, kita dengan tenang kita ambil lilin satu-satu, lalu kita akan bawa lilin itu bersama-sama menuju ke gereja. Kita akan melalui Porta Santa. Mengingatkan saja bahwa nanti setelah selesai adorasi di gereja, mohon lilin nanti dikembalikan. Lilin nanti kita akan gunakan lagi bersama-sama di tanggal 20. Ya, jadi lilin tolong jangan dibawa pulang, nanti dikembalikan ke kita ke panitia, kita akan gunakan lagi bersama-sama di tanggal 20 Maret. Itu saja, jadi kita persiapkan hati kita untuk melewati prosesi lilin ini. Baik, Bapak Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih, kita semua berkumpul untuk meneguhkan iman kita. Kita sudah diajak oleh Paus kita untuk menguduskan tahun ini sebagai tahun peziaran kita, sebagai tahun pengudusan kita. Maka kita semua menyatukan hati kita, menyatukan budi kita saat ini untuk merenungkan peristiwa-peristiwa yang membawa keselamatan bagi kita, terutama penegasan akan Kristus yang menjadi pintu bagi kita menuju keselamatan. Maka sambil mengiringi prosesi, nanti akan menyanyikan nama Yesus. Sementara itu, ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah siap bisa berjalan ke belakang. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mewahyukan diri sebagai jalan, kebenaran, hidup dan terang bagi kami. Pewahyuan-Mu ini menegaskan bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau menjaga jalan hidup kami supaya tidak menyimpang dari jalan keselamatan. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami di dalam Dikau. Selamatkanlah kami dan terangilah selalu perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan Bapak Ibu bisa berbaris satu-satu menuju ke belakang. Sementara yang ada di sini, mari kita tetap menjaga keheningan dan menyanyikan nama Yesus. Yesus, 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 Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus. Ingatlah akan daku, ya Tuhan Allah. Apabila Engkau datang sebagai Raja,